Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda ulul hadithil alamin.
wal munah wal rusul wa salah al-jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah majlis salat subuh Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober tahun 2023 Masehi. Kita kembali hadir di Masjid Jami Ittihadul Ikhwan dalam rangka mengikuti kajian dari kitab tafsir kitab hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang disusun oleh Al-Fadhil As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini di ruangan ini, di masjid ini, dan biasa selalu mendapatkan kecurangan rahmat, taufik, hidayah, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya kita kembali kepada kitab Mukhtarul Ahadits. Ini tentang diperintahkannya menghormati, memuliakan, menempatkan seorang ulama pada tempat yang layak untuk kita hormati. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulahu." Rawahul Khatib an Jabir. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akramul ulama fa innahum warathatul anbiya." Muliakanlah para ulama karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi-nabi. Al-Anbiya jamak dari nabi, jadi banyak. Kenapa tuh? Kita diperintahkan memuliakan ulama. Akhirnya sebagai pewaris daripada perjuangan dakwah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang mana? Tentunya ulama yang mengajarkan kita, yang mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama khair, ada ulama sunnah. Memang ada ulama sunnah yang dakwahnya selalu mengajak kepada umat pada hal-hal yang paling dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia punya ilmu, dia tidak pernah memberikan kepada umat pada jamaah. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ada ulama tapi matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Coba, kan dulu dikenal ada ulama Barsiso. Itu Barsiso di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini ulama banyak muridnya tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebabnya kan Allah dulu setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak macam-macam ujian yang diberikan kepada kita. Tinggal tergantung tingkat keimanan kita. Kalau iman kita kadarnya kayak begini, ya setan yang uji kita, ya, sama begitu tingkatannya. Makin tinggi ilmu kita, makin tinggi nilai takwa kita, makin tinggi juga setan yang menggoda kita. Termasuk Barsiso. Sekali waktu syaitan ini menyerupai manusia, datang ke majelisnya Barsiso.
Di saat mahasiswa sedang mengajar murid-murid kayak begini, tapi kita di masjid, di majelis, tiba-tiba tamunya datang sholat, diperhatikan oleh mahasiswa sholat, sampai dia kelar mengajar, ini tamunya yang berhenti sholat. Tentunya sholat dengan cara di zaman dahulu, bukan sholat dengan cara ini ya, yang pakai buku belum. Singkatnya, mahasiswa tertarik dengan tamunya, maka ditanyalah tamu, wahai Syekh, saya kebayang kayak antum ibadah kesukaannya Allah, gimana cara? Kata Syekh, kau belum tentu satu, kau tentu satu seperti apa yang kau kerjakan. Sudah kau lakukan apa yang biasa kau lakukan. Tapi mahasiswa langsung pengen. Akhirnya setan mengajak bilang syaratnya 3. Engkau tinggal pilih. Syaratnya 3, engkau tinggal pilih. Ya. Pertama, apa itu? Engkau mau nggak bunuh orang? Bunuh itu syarat. Yang kedua, yang penasaran, kayak itu baik, kalau ada bagus baru penasaran. Yang kedua, kalau tahu tak satu pun orang, kau zina, berzina. Wah, apalagi aku nggak salah. Ya sudah, kalau ada mungkin ada syaratnya kita. Syarat ketiga, ya kau minum air. Kalau ini boleh, aku coba. Akhirnya diajak ke tempat minum. Coba model kayak itu yang nggak pernah minum minum bir, model kayak gitu. Jangankan segelas gede, seluruh itu gelas kecil aja Pak. Mabuk gitu Pak. Mabuk, nggak kuat. Apalagi kadar alkohol ini, alhamdulillah. Diminum sedikit. Itulah dahsyat. Maka saya ingatkan kepada antum semua, terutama para jamaah yang berada di rumah yang mendengarkan suara azan, jauhi minum-minuman keras, termasuk obat-obat pengaruhnya besar, karena perbuatan kecil ini menurut pandangan kita kan kecil segitu doang, minum obat penenang, tapi efeknya dahsyat sekali. Nah, begitu diminum sedikit, pusing kepalanya ulang, kelihatan matanya bukan, lagi enak-enak kelihatan lewat perempuan di hadapan. Nih, lewat perempuan di hadapannya dengan pakaian yang menggoda, dengan tempat-tempat maksiat, tempat orang mabuk-mabukan, tidak ada perempuan yang pakai jilbab lewat kan? Semua rata-rata pakaiannya serba tabu, pakai gengsi. Ini pasti melihat perempuan lewat, nah syahwatnya mah coba dulu, nah syahwat, akhirnya ditarik. Diajak berzina, cuma gara-gara minum sedikit, satu perbuatan dosa, dia lakukan dosa yang kedua, zina. Selesai dia berzina, tiba-tiba lewat anak kecil hadapan, kaget, saking kagetnya, takutnya anak cerita sama orang-orang, wah masa ulama berzina ketakutan dengan sendirinya. Dia cari alat yang untuk membunuh si anak tersebut. Maka tanpa dia sadari, dia ambil yang namanya kayu, dia pukul itu anak yang lewat sampai mati. Maka ingatlah dosa yang diperbuat. Yang tadi ditawarin suruh bunuh, nggak mau, suruh zina, nggak mau
mabuk, akhirnya mabuk dia, zina dia, bunuh orang juga dia. Maka seharusnya, maka hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum mati. Itu harusnya begitu. Negara kita kalau mau aman dari perzinahan, dari pembunuhan, satu ini pakai cara Islam, hukum mati. Ini kan kita kayak gitu di negara kita. Sudah jelas-jelas dia bunuh dan dia mengakui bunuh, tapi di persidangan dia boleh bawa pengacara, boleh orang yang buat belain dia. Ujung-ujungnya tahan 20 tahun. Belum 20 tahun, selama di tahanan berbuat baik, berkelakuan baik, maka diringankan setiap tahun, baik 17 Agustus maupun pada hari raya. Akhirnya setiap tahun dikurangi dari 20 tahun menjadi 12 tahun. Lama-lama cuma 5 tahun, keluar dari tahanan besok begini lagi. Karena dipikir kan nggak apa-apa udah ditahan. Ya. Harusnya kalau sudah jelas dia bunuh orang, hukum mati sudah selesai. Jangan dibilang Islam tidak. Islam tidak. Dalam Quran ada namanya Al-Quran surah Al-Qasas. Itu artinya Al-Qasas apa yang sudah dilakukan, bayar hutang nyawa, bayarnya. Nah ini yang terjadi. Maka ketika mahasiswa akan menjalani hukuman mati, tiba-tiba setan yang menyerupai manusia yang pernah datang kepada mahasiswa datang lagi tuh pada saat akan menjalani hukuman gantung. Apa kata temannya? Wahai mahasiswa, saya bisa menyelamatkan Anda. Saya bisa menyelamatkan. Syaratnya sah. Kau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhan. Udah. Oh mahasiswa masih ngomong karena masih beriman. Tapi karena terdesak takut mati, ya, cuma suruh mantul doang, nggak bilang ya aku akui kau Tuhan ini, asal suruh mantul aja. Maka ketika mantul itulah Allah cabut rohnya, matilah dalam keadaan suhul khatimah. Berarti ada ulama sunnah zaman sekarang banyak. Ya, aku beritahu di media sosial ada ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita, yang mengajak kepada kita kepada hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan syariat agama yang diajarkan oleh Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada ulama yang benar-benar memperjuangkan akidah Islam. Itulah yang harus kita. Di masyarakat kita, ya, kan yang dikenal ulama umumnya kita panggil kiai. Ya. Ulama di sini tidak harus kiai. Ustadz juga di kampung Pak, Ustadz di kampung itu juga kita tempatkan dia sebagai ulama. Karena arti ulama adalah alim, dia orang yang punya ilmu. Maka syarat untuk menjadi ustadz itu 3. Ini kalau kata guru-guru saya, ya, syarat menjadi ustadz di 3. Yang pertama dia punya ilmu, ada ilmunya. Yang pertama, kita tahu bahwa dulu dia ngaji, pernah ngaji Al-Quran, pernah ngaji Al-Quran, sampai sekarang dia ngaji, berarti dia ada ilmunya insya Allah. 1. Yang kedua, dia punya majlis, ada tempat dia untuk memberikan ilmu, ada tempat untuk dia memberikan ilmu. Syarat yang ketiga, dia punya murid. 3 ini. Jadi ada orang di kampung fenomenanya, saya nggak tahu di mana, tapi di kampung lain kalau saya sering lihat orang dipanggil ustaz, cuma karena sering mimpin tahlil, suruh mimpin tahlil, dipanggil ustaz. Ya, saya tanya ustaz itu ustaz tahlil, ustaz tahlil. Ada yang karena sering mimpin doa, ya, sering doa dipanggil ustaz. Sering jadi imam rawatib jadi ustaz.
Yang sering talqin mayit, ya, pagi terus. Saya pernah dalam ada biasa talqin, ya. Kan saya kalau ngantar jenazah suka diminta talqin mayit. Cuman kan kadang-kadang kita sebelum talqin ada orang, ya, penduduk setempat, ya, yang pakai semua dibawa kayu, minum air aja kan. Nanya enggak, belum talqin aja. Apa memang ilmu di situ memang model apa? Dia nggak lihat yang mati perempuan. Mana ada tulisan di batu tulisan almarhumah Maulana binti. Begitu doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu doanya. Doanya buat apa? Gimana? Kan kalau dia tahu cara tanya itu yang meninggal perempuan, berarti tidak diumur, cuma modal apa doang, banyak bagi ustaz. Karena bukan, tapi ustaz yang memang kita tahu dia ilmunya, dia punya murid dan dia ada majlis tempat dia menyampaikan ilmunya. Nah, kalau syarat tiga ini belum terpenuhi, belum jadi ustaznya. Itu kata guru saya. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa menempatkan dia sebagai warasatul anbiya, termasuk pewaris para nabi? Kenapa? Karena kata Nabi, ya, akramul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah para ulama, karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Faman akramahum. Jadi siapa saja yang menghormati mereka, menghormati ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, faqad akramallahu wa rasulah. Karena kata Nabi, siapa saja yang menghormati para ulama, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita jangan sembarangan di kampung ustaz kita hormati. Ya, hormati ustaz. Kesian, apalagi memang dia cuma dapat rezekinya dari ngajar doang. Ya, hormat, tempatkan dia pada tempat yang terbaik. Ya, ada di majelis, suruh duduk di depan. Gitu. Jangan ada ustaz di belakang tidak ada. Jangan hormatin, panggil. Jangan dipanggil, ustaz di depan. Jangan. Pakai adab juga, samperin gitu. Ya, samperin. Biasanya orang ada yang punya kepaham, ya. Akan tutur gitu. Ini bukan ustaz muda, ya. Ibunya juga kita tahu belum seberapa, apalagi kita yang tua. Ada ustaz muda di belakang, kita merasa diri tuaan, dorong dia, maju, jangan juga, kesian pak, kesian di depan murid-murid yang kalau murid, ya Allah kesian banget, guru-guru digituin. Jangan, muliakan akramul ulama. Jadi muliakan para ulama. Ini perintah Nabi. Ya, jadi antum kalau hadir ke satu majelis belajar tentang ilmu, ya, tidak bicara tentang semua harus dipahami dalam arti paham ini. Wah, bukan artinya dari samping dia bukan. Tetapi bagaimana ketika bapak, saudara dapatkan ilmu dari seseorang, dapatkan ilmu dari guru, coba bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menyampaikan tentang hadis, ya. Jadi tidak ada satu pautnya dengan sholat, enggak. Nanti babnya lain. Ada Ustaz Bayhaqi, Ustaz Bayhaqi. Itu tentang fikih. Nah ini masalah wudu, taharah, ya. Pelajari terus tentang bagaimana kesempurnaan kita sholat kita biar bisa lebih baik. Ada Ustaz di fikih tentang Al-Quran. Bagaimana kita cara membaguskan bacaan Al-Quran? Semuanya ada urusan terkasih. Apa yang disampaikan? Ilmu yang disampaikan oleh para guru kita itu ambil manfaat banyak. Atau juga yang ibu sebulan sekali Ustaz seperti ada, ya. Apalagi dengan guru-guru senior kita, Ustaz Roy, Ustaz Asha, Ustaz Syafi, Habibul, ilmunya kita serap semua. Jadi hadir satu majelis, jangan pernah menilai guru kita. Ini
yang itu begini guru tidak boleh ya. Nah, jadi apa yang disampaikan masing-masing guru ada caranya. Jadi antum yang ada ini untuk bisa dibaca ini. Salah satunya bagaimana kita bisa menempatkan seorang guru, seorang ulama untuk kita muliakan. Maka sesungguhnya siapa yang memuliakan ulama, siapa yang memuliakan para habaib, para kiai, para asatidzah, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan satu ilmu ini tentang bagaimana kita bisa memuliakan para ulama sebagai pewaris para nabi, bisa kita tempatkan dia pada tempat yang terbaik di lingkungan kita. Apa yang dia sampaikan kita ambil manfaat. Begitu juga apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaat. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang kurang, bila ada yang tidak baik, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa, ma'al qatar wal manusia. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min fitnatid dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillah